Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kami ucapkan atas kesediaannya untuk menjadi partisipan pada kegiatan diseminasi malam ini. Mudah-mudahan kebaikan Ibu Bapak semuanya dibalas Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai acara pada malam hari ini, mari kita sama-sama bacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Ibu Bapak semuanya bisa semangat dan kami berharap Ibu Bapak bisa mengikuti kegiatan ini dengan hati yang gembira. Begitu. Izin share screen ya Ibu Bapak. Sudah muncul? Sudah ada. Baik, Ibu Bapak semuanya. Jadi pada malam hari ini saya Gina Kartika bersama rekan saya Ibu Nanik Tria Yulianti. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pangandaran akan melakukan kegiatan diseminasi dan penerapan budaya positif. Jadi di sini memang pada intinya tugas ini merupakan tugas untuk kami ya di pendidikan guru penggerak. Namun meskipun ini sejatinya untuk memenuhi tugas kami, tapi mari kita sama-sama saling berbagi dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari kegiatan pada malam hari ini. Supaya tidak terlalu tegang ya Ibu Bapak, sebelum kita memulai kegiatan sesi sharing hari ini, mari kita terlebih dahulu tebak gambar gitu ya Ibu Bapak. Bagi yang bisa menebak silahkan langsung saja dijawab gitu ya, tidak perlu raise hand gitu. Baik Ibu Bapak, ada yang bisa menebak ini apa? Belum maju. Kira-kira? Gambarnya Bu Gina. Oh, belum maju? Iya. Loading kali ya? Mungkin bisa diperbesar gambarnya. Ini saya stop sharing dulu sebentar. Sebentar, mungkin ada agak loading. Ada Bu? Ada. Muncul tidak Bu? Ya, Ada. Ada, baik. Ada yang tahu ini apa Bu? Ibu Bapak boleh silakan langsung menjawab yang tahu. Apa Bu? Pinjam. Oh, pinjam. Oh. Betul. Itu Bapak siapa? Mohon maaf yang jawab ya. Pinjam, betul sekali Bapak. Pinjam dulu 100 gitu ya. Seperti itu mungkin. Lanjut Pak, masih ada 2 gambar lagi Ibu Bapak. Kira-kira ini apa? Ada yang tahu Ibu Bapak? Ini clue-nya salah satu nama kota. Jombang. Jombang. Apakah betul Jombang jawabannya? Betul sekali ya. Jombang. Satu lagi. Mangga Ibu Bapak siapa yang bisa menebak? Rekening apa? Rekening betul Ibu. Rekening gendut. Betul rekening gendut seperti rekening Ibu Bapak semuanya di sini ya pada gendut-gendut insya Allah ya betul jawabannya rekening gendut. Badannya.
Ya, itu tadi ice breaking sebentar ya Ibu Bapak, tebak gambar supaya tidak terlalu tegang karena saya juga di sini berusaha menenangkan diri gitu ya Pak supaya tidak grogi. Baik, jadi pada kesempatan ini ada beberapa konsep inti dari budaya positif yang akan kita sharingkan. Yang pertama itu mengenai perubahan paradigma belajar, yang kedua mengenai disiplin positif, mengenai nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi kurang lebih selama 1 sampai sekitar 1,5 jam ke depan insya Allah kita akan sama-sama berdiskusi mengenai ke-8 konsep inti ini. Untuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru ya Bapak Ibu. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi ini jadi pembelajaran atau pendekatan pembelajaran yang memungkinkan guru itu untuk memenuhi kebutuhan individu jadi setiap siswanya. Jadi di dalam prakteknya itu guru itu akan menghadirkan materi atau aktivitas pembelajarannya itu disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan gaya belajar dari masing-masing siswa seperti itu. Jadi guru itu harus memahami kebutuhan belajar siswa A dengan siswa B dengan siswa C pasti berbeda. Maka dari itu pembelajaran berdiferensiasi ini memungkinkan guru itu untuk bisa memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan perbedaan dari tingkat pemahaman siswa tersebut. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, peserta didik akan belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu mungkin di sini sudah pasti pada tahu ya, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Barangkali Ibu Bapak apa saja Ibu Bapak? Profil pelajar beriman dan bertakwa, kepada Tuhan yang Maha Esa yang dan berkebinekaan global, ya berkebinekaan global, gotong royong, betul, kreatif, mandiri. Ya, ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan seorang guru itu akan membentuk setiap peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila ini. Saya yakin meskipun Bapak Ibu guru mungkin sebelum ada teori ini ya profil pelajar Pancasila begitu. Saya yakin Ibu Bapak guru sudah melakukannya. Hanya saja mungkin tidak sadar begitu bahwa sebenarnya pembelajaran yang dilakukan Ibu Bapak itu sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti itu. Jadi yang tadinya mungkin pembelajaran rata-rata guru itu berpusat pada guru, kemudian metode belajar hanya berfokus pada ceramah seperti itu. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan seorang guru itu akan lebih inovatif dalam menggunakan metode pembelajaran seperti itu. Kemudian di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi di sini ada kata-kata ilusi ya Ibu Bapak. Ilusi itu jadi kesan yang palsu gitu ya, kesan yang tidak nyata. Jadi mungkin kekeliruan yang selama ini membudaya di lingkungan kita seperti itu. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Katanya seperti itu. Jadi mungkin di budaya kita bahwa guru itu dapat mengontrol murid, padahal tidak seperti itu ya Ibu Bapak. Guru itu tidak bisa sepenuhnya mengontrol apa yang akan dilakukan oleh murid seperti itu. Kemudian ilusi yang kedua bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Jadi mungkin selama ini kita beranggapan dengan kita memberikan kritik atau membuat siswa bersalah ketika melakukan kesalahan, itu akan menguatkan karakter mereka. Tapi justru itu adalah sebuah ilusi, sebuah kesan yang salah seperti itu ya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi di sini kadang-kadang kan kita selalu memuji begitu ya kepada siswa dan dirasa itu bermanfaat. Tapi sebenarnya
bentuk penguatan positif juga jika dilakukan terlalu sering atau mungkin berlebihan, itu juga tidak akan berdampak baik untuk perkembangan anak didik kita, seperti itu. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, begitu. Orang dewasa berhak memaksa. Padahal orang dewasa di sini maksudnya guru kita ya Ibu. Ibu Bapak, kita selama ini mungkin berilusi bahwa kita sebagai guru itu berhak memaksa murid. Kita berhak memaksa murid untuk melakukan sesuai yang kita kehendaki. Tapi ternyata semua itu tidak benar. Seperti itu. Ini adalah beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol yang selama ini membudaya di dalam kehidupan kita. Nah, di sini ada bagaimana kita merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi maksudnya apa? Jadi pada kebudayaan kita atau pada paradigma kita sebelumnya, yaitu paradigma stimulus respon, itu kita meyakini beberapa hal yang kemudian ternyata hal tersebut kurang tepat seperti itu. Seperti yang pertama, pada paradigma stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi pada teori kontrol atau teori pilihan itu kalimatnya seperti ini. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi dari yang tadinya kita terkesan memaksa orang begitu ya, supaya pandangan orang itu harus sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini meskipun berbeda dengan pandangan kita. Yang kedua, pada paradigma stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol atau pilihan itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi seperti kita menghadapi permasalahan pada anak didik kita ya Ibu Bapak. Misalnya anak didik kita itu melakukan sebuah kesalahan. Mungkin saya pribadi gitu ya, sebelum saya belajar tentang teori kontrol ini, saya juga memiliki paradigma seperti itu. Saya menganggap bahwa ketika siswa melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu perilaku yang menyimpang atau perilaku buruk, itu langsung saya cap, saya anggap sebagai sebuah kesalahan tanpa saya memahami dulu apa yang melatar belakangi atau apa tujuan dari perbuatan siswa tersebut seperti itu. Maka dalam teori kontrol ini mengatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Misal saya pernah menemukan salah satu siswa saya yang seperti kurang semangat belajar. Di kelas kebanyakan itu diam. Tapi ternyata ketika saya mencoba, saya anggap itu sebuah kesalahan awalnya karena dia tidak mengikuti pembelajaran dengan baik seperti itu. Tapi ketika saya coba memberikan dia sebuah sebuah kepercayaan, waktu itu peserta didik saya itu saya coba untuk mengikuti semacam seleksi untuk untuk lomba gambar cerita. Karena saya lihat dia sering diam di kelas, tapi dia sering banyak coret-coret gambar seperti itu. Maka saya coba memberikan kepercayaan kepada dia untuk mengikuti seleksi lomba gambar cerita. Ternyata di luar dugaan siswa tersebut sangat mahir, bahkan dibandingkan teman sekelasnya mungkin dia disebut lebih unggul dalam hal kemampuan membuat gambar. Jadi di sini saya memahami bahwa ternyata perbuatan dia itu mungkin karena dia ada tujuan, ada kebutuhan dalam dirinya yang belum terpenuhi, yaitu kebutuhan dia merasa dipercaya atau merasa mendapatkan kepercayaan dari orang lain termasuk guru. Jadi ketika dia tidak diberikan kepercayaan, mungkin dia seperti leha-leha begitu ya, belajar kurang semangat. Tapi ketika dia diberi kepercayaan dan dia percaya diri atas yang dia lakukan, dia muncul begitu. Nah, jadi kita itu harus memahami bahwa setiap perilaku buruk dari siswa kita, dari anak didik kita, jangan
langsung kita gegabah mencap itu adalah sebuah kesalahan. Karena setiap perilaku yang dilakukan siswa itu memiliki tujuan dan dia memiliki kebutuhan yang mungkin ingin dia penuhi seperti itu. Kemudian pada paradigma stimulus respon itu ada pernyataan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol itu mengatakan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi maksudnya dalam teori stimulus respon ini orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kan stimulus respon gitu. Perilaku setiap anak itu dianggapnya adalah stimulus atau rangsangan dari orang lain. Padahal itu keliru ya. Jadi sebenarnya itu setiap individu itu punya kontrol sendiri atas hal yang dia lakukan. Semisalnya ibu bapak di sini misalnya memiliki menuliskan misalnya di secari kertas gitu ya, menuliskan rahasia ibu bapak yang sangat tidak boleh diketahui oleh orang lain begitu. Nah, si kertas itu dipegang, dikepal rapat-rapat gitu ya sama ibu bapak. Kemudian teman ibu bapak itu memaksa bapak dengan berbagai cara untuk mengetahui isi dari kepalan tangan bapak seperti itu, tangan ibu bapak. Nah, kalau pada paradigma stimulus respon itu setiap orang itu dikatakan bisa mengontrol seseorang, tapi ternyata pada teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Jadi ketika Anda teguh pendirian untuk tidak membuka kepalan tangan Anda, maka Anda tidak akan membuka kepalan tangan Anda sampai kapanpun. Lalu bagaimana jika ternyata suatu saat Anda membuka kepalan tangan, itu memang karena kehendak Anda seperti itu, bukan karena kontrol dari orang lain seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian, model berpikir menang kalah pada paradigma stimulus respon, sedangkan pada teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Jadi itu maksudnya, misalnya ketika kita menghadapi peserta didik yang berselisih seperti itu. Peserta didik A misalnya berselisih dengan peserta didik B. Kemudian kita mencoba untuk menengahi. Nah, kalau pada pada paradigma stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah. Jadi guru menjudge misalnya, oh ini kesalahan perselisihan ini akibat dari A dan B merespon tindakan A begitu. Jadi ada posisi menang kalah di sana. Tapi pada teori kontrol model berpikirnya menang-menang atau biasa kita kenal dengan win-win solution ya Ibu Bapak. Jadi guru itu berusaha membuat siswa A dan B itu sama-sama tidak pada posisi salah. Jadi baik siswa A ataupun siswa B itu sama-sama memiliki tujuan atau kebutuhan tertentu ketika mereka bertindak begitu. Jadi guru tidak menentukan A yang salah, B yang benar atau B yang salah, A yang benar. Tapi win-win solution di sini bagaimana supaya baik A atau B semuanya itu tidak ada yang disalahkan karena baik A atau B mereka melakukan tindakan sama-sama memiliki tujuan tertentu seperti itu. Kemudian di sini ada mengenai disiplin positif. Jadi disiplin positif ini dalam budaya kita itu makna kata disiplin sangat erat kaitannya dengan peraturan yang harus dipatuhi, yang harus ditaati. Makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Padahal makna disiplin itu sebenarnya bukan peraturan, bukan peraturan yang harus dipatuhi. Jadi makna disiplin itu padahal menurut Ki Hajar Dewantara itu disiplin artinya belajar seperti itu. Jadi disiplin positif itu sebenarnya merupakan salah satu pendekatan disiplin diri
yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah bagaimana kita menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai yang baik yang diakui baik. Jadi nilai-nilai kebijakan universal itu nilai-nilai baik yang diakui meskipun kita istilahnya kita bukan di Indonesia seperti itu. Seperti nilai jujur. Baik di Indonesia ataupun kita misalnya pergi ke luar negeri, nilai jujur itu harus tetap tertanam. Jadi tidak mungkin karena kita lagi di luar negeri jujur gitu enggak apa-apa. Tapi enggak ya, jujur itu universal begitu ya, seperti jujur, tanggung jawab dan juga disiplin begitu. Dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi maksudnya tadi kan disiplin diri itu memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya berdasarkan kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri. Jadi maksudnya ketika seseorang atau siswa dalam hal ini melakukan sebuah disiplin positif atau sebuah hal-hal yang baik, itu adalah murni karena kesadaran dirinya sendiri, bukan atas dorongan dari orang lain, bukan karena rasa takut atas hukuman, atau bukan karena dia ingin mendapatkan pujian, seperti itu. Jadi kesadaran itulah yang merupakan motivasi intrinsik. Jadi dia melakukan hal yang benar, dia melakukan hal-hal yang baik itu atas keyakinannya sendiri begitu. Atas keyakinan dia untuk menghormati dirinya sendiri dan orang lain, bukan karena dia menghindari hukuman atau bukan karena dia mengharapkan penghargaan dari orang lain. Itulah motivasi intrinsik. Sedangkan seseorang berperilaku baik, seseorang berperilaku sesuai hal-hal yang baik, misalnya karena untuk mendapatkan penghargaan, itu adalah yang termasuk dengan motivasi ekstrinsik seperti itu. Nah, untuk bahasan nilai-nilai kebajikan universal seperti yang disinggung tadi, ini akan dijelaskan di sini lebih detailnya oleh rekan saya Ibu Nani. Silahkan Bu. Ya, baik, terima kasih Ibu Gina. Materi selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Namun sebelumnya, apa itu nilai-nilai kebajikan universal Bapak dan Ibu? Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu sifat-sifat positif yang ada di dalam diri manusia, yang ada dalam hati nuraninya, pikirannya, secara intrinsik itu. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri manusia itu memotivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai dari kebajikan ini mencakup prinsip-prinsip moral dan karakter yang bisa membentuk perilaku positif nantinya dan membangun hubungan yang baik di lingkungan sekolah. Nilai-nilai kebajikan ini misalkan ada cinta Tuhan dan segala ciptaannya, lalu kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, itu kan beberapa sikap-sikap positif ya Bapak dan Ibu. Lalu amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan. Nah, jadi kalau kita memahami dan menerapkan nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat yang positif ini, guru jadi di sekolah itu dapat berperan aktif menciptakan budaya positif yang tadi sudah disinggung di awal materi ya Bapak dan Ibu. Jadi pembelajaran nanti akan berpihak pada murid, lalu memperkuat karakter pendidikan si murid itu sendiri. Bapak dan Ibu, integrasi atau penerapan nilai-nilai kebajikan ini dalam sehari-hari punya peranan penting dalam membangun karakter dan perilaku positif siswa kita di sekolah. Ada beberapa cara untuk mengintegrasikan atau menerapkan nilai-nilai kebajikan ini. Misalkan
menjadi model perilaku yang positif, lalu diskusi dan refleksi, melakukan aktivitas dan proyek yang berbasis nilai, penggunaan studi kasus atau dengan cerita-cerita yang inspiratif tentunya. Lalu terakhir tentunya harus ada evaluasi umpan balik yang berbasis nilai. Nah, yang paling penting itu saat kita memberikan umpan balik atau evaluasi itu kita harus menyertakan aspek-aspek nilai kebajikan, berbicara tentang bagaimana tindakan siswa yang harus mencerminkan nilai-nilai yang positif itu. Lalu guru pun dapat menjadi contoh yang baik dengan mempraktikkan nilai-nilai kebajikan itu sendiri sehari-hari di sekolah dengan sifat-sifat jujur, rendah hati, hormat pada murid. Lalu juga ketika sedang belajar, guru bisa menyisipkan atau mendiskusikan tentang nilai-nilai kebaikan, mengajak murid merenungkan, berbicara tentang bagaimana nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu guru juga di sekolah bisa menciptakan aktivitas atau proyek yang berkaitan dengan nilai-nilai kebaikan. Contoh sederhananya bisa berupa penggalangan dana amal untuk korban bencana alam misalkan. Lalu bisa juga dengan menceritakan cerita inspiratif yang menggambarkan penerapan nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak dan Ibu, dengan mengintegrasikan nilai kebajikan ini di pembelajaran di sekolah, guru itu dapat membantu murid memahami pentingnya karakter dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, penting kita menciptakan siswa murid yang berkarakter. Tapi mungkin dalam pengimplementasiannya agak sulit. Tapi kalau dibiasakan pasti lama-kelamaan guru dan murid juga jadi terbiasa dengan penerapan nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Mungkin sebelum ke materi selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Boleh ya Ibu Gina? Boleh. Dari yang tadi apa yang Takutnya sekolah? ini kepanjangan berbicara terus gitu. Mungkin Ya boleh. Ya? Atau mau berbagi pengalaman mungkin ya, Ya, Bu, boleh. pernah mengalami hal-hal seperti yang dijelaskan begitu. Berbagi praktik baik aja gitu ya, Bu. Ya. Dari sekolah lain mungkin. Oh ya, ada Ibu Yeni, silakan Ibu Yeni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kesempatan hari ini, saya ada yang mau ditanyakan. Apakah atau misalnya apa saja tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai kebajikan di sekolah? Ya, sudah Ibu Yeni. Ya, dan bagaimana cara kita mengatasinya sebagai guru? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Yeni. Boleh sedikit berbagi ya Bapak dan Ibu tentang tantangan-tantangan dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan di sekolah. Tantangan, kalau saya bilang tantangan itu pasti ada, terutama di sekolah dengan berbagai macam anak ya, di sekolah macam-macam. Tantangan yang saya atau Bapak Ibu guru yang saya lihat gitu di sekolah, tantangannya itu jadi mungkin tidak semua pihak terlibat dalam pendidikan untuk memahami nilai-nilai kebajikan secara mendalam. Terus upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai kebajikan juga memerlukan upaya yang apa ya, kalau kita sebut perlu waktu lah.
Lalu untuk memastikan konsistensi dan mengintegrasikan nilai-nilai kebajikan di seluruh mata pelajaran dan jenjang pendidikan, tentunya memerlukan kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan pihak lainnya. Lalu dari segi budaya dan sosial, nilai-nilai kebajikan dapat bervariasi tergantung pada budaya dan konteks sosialnya, menyesuaikan juga dengan nilai-nilai konteks lokal dan memastikan relevansinya bagi murid dengan tantangan tersendiri. Lalu harus ada juga evaluasi dan pengukuran mengenai bagaimana mengukur dan mengevaluasi penerapan nilai-nilai kebajikan dalam kurikulum formal atau memerlukan pengembangan metode evaluasi yang sesuai. Nah, dengan kesadaran komitmen dan kerjasama dari semua pihak yang terkait, jadi nilai-nilai kebajikan di sekolah ini bisa menjadi lebih efektif dan berdampak pada karakter positif dan perilaku siswa itu sendiri. Begitu. Ya, cukup. Terima kasih atas pemaparan jawabannya. Mangga dilanjut lagi. Kita ke materi selanjutnya ya Bapak dan Ibu. Ya. Ya, selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi, kebutuhan dasar manusia itu membuat manusia itu melakukan segala tindakan dengan usaha terbaiknya untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser itu ada 5 ya Bapak dan Ibu. Bertahan dan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup sendiri itu yang pertama ya, atau survival, itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, makanan, yang seperti itu. Lalu untuk cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya itu kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, anak-anak atau siswa yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Anak-anak itu juga biasanya akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi guru, teman sebaya itu sangat penting. Bagi mereka, bagi anak-anak. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Selanjutnya tentang penguasaan. Penguasaan itu bisa diartikan dengan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil atau diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa seperti punya harga diri. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui atau dihormati. Seperti semacam self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan, memberikan pengaruh pada anak-anak yang lain. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kepuasan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga, anak-anak yang seperti ini biasanya rapi, sistematik, selalu ingin mencapai yang terbaik. Selanjutnya tentang kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas itu adalah kebutuhan
tentang kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka harus banyak bergerak, suka coba-coba, tidak terpengaruh oleh orang lain, senang mencoba hal yang baru dan menarik. Pokoknya hal-hal yang menarik. Yang terakhir tentang kesenangan. Kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan itu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, membayangkan hidup tanpa beban, menikmati segala kehidupan. Lalu menurut salah satu ahli di sini yaitu Glaser, ini menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti lumba-lumba atau primata itu sukanya bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang ingin mereka lakukan. Mereka juga mempunyai konsentrasi yang tinggi untuk mengerjakan semua hal yang mereka senangi. Mereka juga suka akan permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat bertingkah laku buruk. Nah, begitu mengenai kebutuhan dasar manusia pada diri. Baik, luar biasa sekali ya pemaparan dari Bu Nanik tentang kebutuhan dasar manusia ya. Ada 5 ya Ibu Bapak. Jadi seorang guru itu sangat perlu memahami kebutuhan dasar tersebut supaya kita paham bahwa setiap perilaku siswa itu ada dasarnya. Jadi ketika dia melakukan sesuatu itu karena dia ada kebutuhan tertentu yang ingin dipenuhi. Sebentar Ibu Bapak, sebentar Igi, sebentar. Mohon maaf Ibu Bapak, ada iklan sedikit ya. Kita lanjut mengenai motivasi perilaku manusia. Jadi menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring, mohon maaf Ibu Bapak kalau salah pengucapannya, Restructuring School Discipline, mengemukakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 hal yang menjadi motivasi manusia berperilaku. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi Ibu Bapak, pernahkah gitu ya, boleh sedikit sharing dulu ya, pernahkah di sini Ibu Bapak ada enggak yang melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan misalnya senyuman dari orang lain begitu? Atau Ibu Bapak berbuat sesuatu karena ingin mendapatkan hadiah dari orang lain, mungkin pernah Ibu Bapak ada yang mengalami? Baik, silahkan. Silahkan, mangga Ibu, Bapak, Ibu. Pernah. Pernah, ya. Jadi seseorang itu mungkin saja tidak menutup kemungkinan ya, saya juga mengalami ya melakukan sesuatu itu karena ada tujuan tertentu, ada dasar tertentu yang mendorong saya melakukan itu ya, seperti tadi ya. Nah, menurut Diane Gossen ini yang pertama, seseorang itu berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan tingkat terendah dari perilaku manusia. Jadi biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu jadi akan bertanya, apa ya akibatnya kalau saya tidak melakukannya begitu. Jadi sebenarnya mereka itu berusaha sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul jika mereka tidak melakukan hal tersebut seperti itu. Misalnya Ibu Bapak datang ke sekolah tepat waktu misalnya, itu karena
Apa? Misalnya ada yang karena saya takut ditegur sama Bapak Kepala Sekolah misalnya, berarti itu motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman karena dia berpikiran bahwa kalau saya kesiangan ke sekolah nanti saya ditegur, nanti saya nggak nyaman nih begitu. Nah, itu adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua, motivasi perilaku yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini satu tingkat lebih tinggi di atas motivasi yang pertama tadi ya. Jadi di sini orang itu berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa ya yang akan saya dapatkan kalau saya melakukannya, seperti itu. Jadi mereka yang melakukan tindakan dengan motivasi yang kedua itu akan berharap dapat pujian dari orang lain, seperti itu. Atau dapat hadiah, dapat pengakuan, dapat imbalan dari orang lain. Nah, jadi motivasi pertama dan kedua ini yang disebut sebagai motivasi eksternal atau ekstrinsik yang berasal dari luar diri seseorang karena ada tujuan tertentu. Tadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang dua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti itu. Misalnya seperti tadi, ibu bapak datang tepat waktu ke sekolah karena misalnya tujuannya supaya dapat pujian dari pimpinan, seperti itu, atau supaya mendapatkan imbalan tertentu, seperti itu. Yang ketiga, motivasi yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang dengan motivasi yang ketiga ini pertanyaannya beda lagi. Kalau yang tadi kan apa ya akibatnya kalau saya melakukan ini, kemudian apa ya yang akan saya dapatkan jika saya melakukan ini. Sedangkan orang dengan motivasi ketiga itu akan bertanya akan menjadi orang seperti apa nih saya jika saya melakukan hal seperti ini. Misalnya tadi tepat waktu datang ke sekolah, bukan lagi menghindari hukuman, bukan lagi untuk mendapatkan penghargaan, tapi tujuannya karena dia ingin menjadi orang yang seperti apa? Bertanggung jawab, seperti disiplin, seperti itu. Jadi ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang itu memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya itu berasal dari internal, bukan dari eksternal, seperti itu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara itu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi, hubungannya apa? Dengan motivasi internal ini, ketika seseorang individu atau manusia melakukan sesuatu dengan motivasi internal, yaitu untuk untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, mereka akan memiliki disiplin positif dan sikap merdeka itu. Jadi mereka tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi mereka cakap untuk memerintah diri sendiri, begitu. Nah, selanjutnya itu adalah teori kontrol. Masih menurut Diane Gossen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline pada tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol dari Dr. William Glasser tadi, Diane Gossen ini berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru ataupun orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama itu ada posisi kontrol sebagai penghukum, yang kedua posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kelima posisi kontrol ini akan saya berikan contoh singkatnya ya Ibu Bapak. Nah jadi yang pertama itu posisi kontrol penghukum.
Jadi seorang guru ataupun orang tua atau seorang atasan jika berada pada posisi kontrol penghukum, dia itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Sedangkan pada posisi kontrol pembuat merasa bersalah, itu mereka akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau menjadi rendah diri. Kemudian pada posisi kontrol teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan atau bujukan seperti itu. Sedangkan posisi kontrol pemantau ini di sini posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pasti seorang pemantau ini akan mempertimbangkan konsekuensi atas setiap tindakan muridnya. Yang kelima yaitu posisi manajer. Ini adalah posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti apa contoh-contoh mungkin dalam kehidupan yang sering kita jumpai? Yang pertama itu misalnya untuk posisi penghukum. Untuk posisi penghukum itu biasanya ketika seorang anak didik kita atau ketika kita menemukan anak didik yang melakukan kesalahan, apapun itu bentuk kesalahannya, seorang penghukum akan menunjukkan ya cara-cara seperti nada suara tinggi, bahasa tubuh mungkin bisa matanya melotot, jari-jarinya menunjuk-nunjuk dan menghardik seperti itu ya. Misalnya ada kasus siswa yang terlambat nih. Mungkin dia akan mengutarakan pernyataan seperti terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, sambil mata melotot, mungkinnya jari menunjuk-nunjuk, nada suara yang tinggi, sedikit menghardik begitu ya. Nah, kemudian ketika kita ada pada posisi ini, coba kita renungkan, kita tanyakan kepada diri kita, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Kita bayangkan ya Bapak Ibu ketika murid datang terlambat, langsung kita berikan respon yang seperti ini. Maka hasilnya kemungkinannya adalah murid itu akan marah. Meskipun dia tidak meluapkan, tapi mungkin dia ada perasaan membendung kemarahan dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu yang tadi menghardik nih, dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku semisalnya. Karena apa? Karena dia merasa mendendam gitu ya, merasa ada marah yang dipendam seperti itu. Yang kedua, itu tadi posisi pembuat merasa bersalah. Jadi pada posisi ini, seorang guru tidak lagi mengeluarkan suara dengan nada tinggi ya Ibu Bapak, tapi nada suaranya seperti seolah memelas, halu, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan terlihat lesu seperti itu. Seperti ini mungkin pernyataan atau kata-kata yang dilontarkan ya Bapak Ibu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, itu kata-kata kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu. Jadi seolah-olah anak itu nanti akan timbul rasa, oh saya ternyata udah mengecewakan ibu guru saya, begitu. Bagaimana kira-kira perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Kemungkinan hasilnya murid akan merasa bersalah karena ibu guru tadi bilang atau bapak guru tadi bilang dia sudah mengecewakan ibu. Murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu atau bapak guru. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini itu lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam, murid menahan perasaannya. Kalau tadi pada posisi penghukum karena gurunya juga keras gitu ya, jadi respon muridnya langsung aja gitu ya, kayak balas dendam seperti itu. Tapi untuk di sini murid akan lebih menahan sakit gitu ya, menahan luka di dalam seperti itu. Jadi murid akan merasa dia itu sudah menjadi orang yang gagal karena sudah mengecewakan ibu bapak guru atau orang tua seperti itu. Yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman.
Pada posisi ini untuk nada suara itu ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Jadi ini mungkin lebih seperti besti kalau zaman sekarang ya dengan murid kalau zaman sekarang. Misalnya kata-kata yang dilontarkan untuk posisi kontrol guru sebagai teman yaitu tadi kan posisi guru sebagai teman itu akan ada kalimat persuasif ya, mengajak atau membujuk, misalnya Adi ayolah, bagaimana sih kamu, kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan, kenapa terlambat lagi, sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini, misalnya sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid jika sikap guru seperti ini? Mungkin murid akan merasa senang dan lebih akrab dengan guru. Ini memang termasuk dampak yang positif, hanya saja ada sisi negatifnya. Jadi murid akan menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya karena merasa dekat, ya. Jadi terlalu seperti ini juga ada sisi negatifnya ya Ibu Bapak. Yang keempat yaitu posisi sebagai pemantau. Pada posisi pemantau itu nada suaranya datar, posisi tubuh itu formal ya, resmi begitu. Misalnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, misalnya kata Adi. Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu, seperti itu. Jadi nada suaranya datar ya begitu Ibu Bapak. Dan pada posisi pemantau ini biasanya selalu dihubungkan dengan konsekuensi apa yang harus diterima oleh seseorang atau oleh murid atas tindakannya begitu. Jadi akan berhubungan dengan konsekuensi-konsekuensi. Bagaimana hasilnya jika seorang guru berada pada posisi ini? Nah, kemungkinan murid itu akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Tetapi murid akan tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu istirahat dan mengerjakan tugasnya. Masih plus minus ya Ibu Bapak. Dan yang terakhir itu posisi sebagai manajer. Pada posisi ini nada suara itu tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Misal, contoh pernyataannya seperti ini. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7 misalnya. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Seperti itu. Itu pada posisi manajer. Jadi pada posisi ini guru melibatkan murid untuk sama-sama menemukan solusi atas permasalahan atau kesalahan yang dilakukan oleh murid. Kemungkinan hasil yang diperoleh jika guru menerapkan posisi kontrol manajer ini yaitu fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru, seperti itu. Jadi diharapkan kita sebagai guru atau sebagai orang tua itu sebisa mungkin ketika menghadapi anak melakukan kesalahan atau pelanggaran, itu kita berupaya untuk ada pada posisi kontrol manajer, meskipun memang sulit ya Ibu Bapak karena saya sendiri selama ini, apalagi sebelum saya mempelajari modul ini, saya juga sama Ibu Bapak, saya kadang ada di posisi penghukum, saya kadang ada di posisi pembuat murid merasa bersalah, kadang juga sebagai teman, kadang juga sebagai pemantau, tapi jujur untuk posisi manajer mungkin sangat jarang begitu ya Ibu Bapak. Yang selanjutnya, untuk keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi ini akan kembali dilanjutkan oleh Ibu Nanik. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Gina. Pasti tetap semangat ya Bapak dan Ibu. Ya.
sedikit dipercepat ya Bu. Nah, Tadi saya mungkin kecepatan. Tidak apa-apa Ibu Gina, penjelasannya luar biasa. Lanjut ya Bapak dan Ibu, tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa ya? Kenapa nggak peraturan? Kenapa harus keyakinan ya? Kenapa sih harus keyakinan? Karena keyakinan itu lebih pada kalimat-kalimat positif yang nantinya jadi budaya yang biasa diterapkan oleh anak-anak di kelas. Jadi membuat si anak-anak itu jadi disiplin dan membuat anak-anak itu jadi terbiasa dengan peraturan, dengan keyakinan itu. Semisal dengan keyakinan misalkan sebelum belajar kita harus berdoa dulu, harus terbiasa membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh mengganggu orang lain, tidak boleh mengejek orang lain. Dan keyakinan ini dibuat secara universal, tidak memandang suku, bahasa, agama, terlebih lagi negara. Selanjutnya Bu, menurut Gosen ini keyakinan itu lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, tadi itu sudah dijelaskan kenapa sih bukan peraturan saja, kenapa harus keyakinan. Ya, karena memang seperti itu, membuat lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan. Jadi murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami secara mendalam tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengar peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini begitu. Dan kadang-kadang kalau peraturan itu kan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kalau keyakinan kan memang diyakini sendiri oleh mereka. Lanjut Bu. Nah, perhatikan pertanyaan berikut. Ini kita sedikit flashback ya Bapak Ibu ke masa-masa COVID dulu, pandemi COVID. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik ini secara dalam gitu ya, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang harus menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan ya. Jadi orang-orang itu yang dulu terkena COVID itu yakin bahwa mereka supaya tidak terkena COVID itu harus pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak seperti itu. Lalu harus pakai helm juga kalau sedang berkendara. Lanjut. Manfaat dari keyakinan kelas ini bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas, bersikap jujur ya, misalkan biasakan di kelas untuk bersikap jujur, tidak boleh bohong pada teman, terlebih pada Bapak Ibu guru. Lalu menjaga kebersihan bersama, semisal tadi tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh buang sampah di kolong meja. Lalu manfaat yang lainnya bersikap sopan dan menghormati guru, membantu teman yang membutuhkan, hidup rukun dengan teman. Lanjut. Nah, bagaimana membuat keyakinan kelas itu sendiri? Ya, jadi keyakinan itu lebih abstrak dari peraturan. Pernyataannya juga pernyataan yang universal, jadi menyeluruh untuk apa saja, bukan pada hal-hal khusus, tapi untuk menyeluruh semuanya. Lalu dibuat dalam bentuk kalimat positif. Lalu sedikit tapi mudah diingat. Tidak perlu peraturan panjang tapi dilupakan, tapi lebih baik dengan kata-kata yang positif, sedikit tapi mudah diingat. Lalu sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Menentukan keyakinan. Maaf Bu Gina itu.
Oh ya sebentar. Ya, takut audiensnya kurang jelas. Ya. Menentukan keyakinan dari peraturan-peraturan berikut ya. Jadi kita menentukan keyakinan berdasarkan peraturan-peraturan berikut ya Ibu. Misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu kan untuk melatih tanggung jawab anak-anak. Dilarang mengganggu orang lain, untuk melatih menghormati orang lain. Lalu semisal hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu kan memberikan pelajaran pada anak itu untuk menghormati orang lain atau untuk lebih berkomitmen. Lalu dilarang melakukan kekerasan. Biasanya kan anak-anak kadang suka bertengkar dengan temannya. Nah, ini kita harus menerapkan keyakinan itu di kelas supaya apa? Supaya terjaga keselamatan, juga anak-anak bisa belajarlah cara menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, apalagi ini ya. Ini untuk komitmen kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Istilahnya antri lah, belajar. Jadi anak-anak itu belajar untuk menghormati orang lain, belajar juga bersabar. Kemudian ini mungkin ke zaman dulu, zaman Covid ya, pakai masker untuk kesehatan, keselamatan. Bisa juga kalau mau bepergian atau ke rumah sakit. Lalu jangan berlari di kelas atau koridor, itu untuk pembelajaran keselamatan dan keamanan. Lanjut. Nah, ini materi terakhir ya Bapak dan Ibu, segitiga restitusi. Apa sih ya? Sudah segitiga, terus ada restitusinya. Ada 2 kata ini. Nah, menurut Diana Gosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline tahun 2001, telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitusi triangle. Nah, restitusi itu sendiri ya, sebelum ke segitiga saya jelaskan dulu tentang restitusi. Jadi restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Mungkin kalau dulu sebelum ada istilah restitusi itu seperti menghukum. Ini menghukum, betul menghukum, tapi menghukum yang secara positif yang menyadarkan kepada anak. Jadi restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid, bagi siswa itu untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga anak-anak itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui restitusi ini ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Nah, ini penjelasan yang lebih jelas ya Bapak dan Ibu tentang segitiga restitusi. Bisa kita lihat ya, di situ ada bentuk segitiga. Ada Bapak dan Ibu? Ya, ada. Ada ya? Ada. Ada. Ada, Bentuk Bu. segitiga ya. Segitiga restitusi ini saling terhubung Bapak dan Ibu. Terhubungnya bagaimana? Yaitu yang pertama, ketika ada suatu kasus yang harus diselesaikan, misalkan di sekolah atau di kelas, kita stabilkan dulu identitas kepada anak. Tugas gurunya itu menstabilkan identitas, seperti ya betul, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Kalau sudah distabilkan identitas, lanjut kepada validasi tindakan yang salah. Misalkan, ya betul, kamu tentu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu, coba ceritakan. Lalu, apa cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kalau sudah seperti itu, sudah stabilkan identitas, sudah validasi tindakan yang salah, kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah disepakati. Seperti sebelumnya kan
kita sudah membahas tentang keyakinan kelas ya, kita buat keyakinan kelas dulu sebelum kita melakukan restitusi. Lalu kalau sudah ditanya keyakinan kelas apa yang sudah dibuat, lalu tanya lagi, kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Nah, lalu diselesaikan. Nah, ini penjelasan lebih lanjut tentang segitiga restitusi. Yang pertama tentang menstabilkan identitas. Ya, jadi kita katakan kepada anak-anak ketika kita sedang menangani anak yang ada masalah misalkan, tanyakan berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini. Atau Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu pun berhak merasa seperti itu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Misalkan seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan anak tersebut dengan misalkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, atau kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kita cari tahu alasannya kenapa mereka berbuat seperti itu. Lalu kamu juga patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kalau sudah melakukan yang dua hal tersebut, tanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas, atau apa yang kita percaya di kelas, apa yang kita percaya sebagai keluarga, apa nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati. Bayangin kita tentang kelas ideal itu seperti apa, kamu mau menjadi seorang seperti apa. Tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut diharapkan anak-anak dapat mendapat keyakinan dari permasalahan yang sedang dibahas oleh guru, yang sedang dicoba mencari solusinya oleh guru. Jadi diharapkan anak-anak kembali menyadari, kembali ke kelompok mereka, istilahnya kembali ke jalan yang benar lah, seperti itu. Itu mengenai segitiga restitusi Bapak dan Ibu, segitiga yang saling terhubung. Ya, baik. Mungkin untuk pembahasan dari kami itu sudah selesai ya. Barangkali dari Ibu Bapak, dari penjelasan yang disampaikan oleh saya, ataupun mungkin dari yang disampaikan oleh Bu Nanik, ada yang masih ingin di-sharingkan lagi? Mungkin ada yang mau Mangga? Mangga Ibu. Mohon izin Ibu Gina, Ibu Nanik. Yang slide keyakinan kelas tadi mohon ditampilkan lagi. Yang keyakinan kelas. Oh baik, bentar Bu. Keyakinan. Yang ini apa yang ini? Yang ini Bu? Ya yang itu. Yang itu. Ya, gimana Bu? Mohon penjelasannya Bu. Oh, belum paham. Ya. Izin Bu Nanik, boleh saya coba menjawab? Mangga Bu, supaya lebih bervariasi. Oh, oke, lebih bervariasi, lebih indah ya Bu. Jadi begini ya Ibu Sri, ini kan tentukan keyakinan dari peraturan berikut. Nah, jadi kan kita itu keyakinan kelas ini adalah bentuk perubahan gitu ya dari sebuah peraturan. Jadi kalau peraturan itu identik dengan kata-kata jangan, dilarang, tidak boleh begitu. Nah, ini kalimat-kalimat ini adalah merupakan keyakinan dari peraturan. Yang tadinya peraturan, kita buat kalimatnya menjadi sebuah keyakinan begitu. Misalnya yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu adalah tanggung jawab. Jadi peraturannya itu tadi misalnya sebelumnya itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian diganti jadi tanggung jawab. Kemudian yang di lingkaran kuning, dilarang mengganggu orang lain. Nah, kita menghindari
kata dilarang di sini begitu. Jadi gantilah dengan kata menghormati orang lain. Kan kita mengganggu orang lain berarti kita tidak menghormati orang lain. Jadi untuk menghindari kata dilarang di sini, kita ganti dengan kata menghormati orang lain seperti itu. Kemudian untuk mungkin tidak usah semuanya ya Bu, misalnya ada yang terakhir yang lingkaran ungu misalnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ganti dengan kata keselamatan atau keamanan, atau misalnya menjaga keamanan dan keselamatan bersama, misalnya kita ganti dengan kalimat seperti itu. Begitu Bu. Jadi yang tadinya peraturan kata-katanya seolah memerintah begitu ya Bu, kita ganti dengan kata-kata yang lebih positif lagi berupa keyakinan kelas. Seperti itu mungkin Ibu Sri sudah cukup ada pencerahan. Ya Bu, cukup. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, terima kasih. Yang lain mungkin masih ada yang ingin ditanyakan atau mau menanggapi dari pemaparan kami sebelum ditutup ya, Ibu Bapak. Boleh satu lagi Bu? Boleh, mau 2, 3, 4 juga. Buat Bu Nanik atau Bu Gina, apakah sudah pernah melaksanakan atau mempraktekkan segitiga restitusi di sekolah? Oh, begitu. Bu Nanik, bagaimana Bu Nanik? Insya Allah sudah, karena setiap hari di kelas itu ya anak-anak berbagai macam karakternya ya, pasti ada saja setiap hari itu. Iya, kalau untuk saya mungkin saya contohkan satu aja ya Bu. Saya itu pernah menemukan anak yang di kelas itu tertidur, lagi pembelajaran itu tertidur. Nah saya coba, ya biasanya kan langsung ya, kenapa sih kamu tidur terus di kelas? Nah, saya sekarang paham bahwa oh bukan gitu caranya. Kita itu harus coba menerapkan segitiga restitusi. Jadi saya coba dekati, saya coba dari tahap awal nih menstabilkan identitas di ini dulu. Ibu tahu kamu berbuat kesalahan pasti tidak sengaja kan? Namanya juga manusia pasti pernah melakukan salah begitu. Kemudian ke tahap selanjutnya validasi tindakan yang salah, kira-kira apa sih yang alasannya yang menjadikan kamu bisa ketiduran di kelas misalnya, jawablah. Barulah yang terakhir kita kaitkan dengan keyakinan kelas kita yang sudah disepakati, misalnya kamu paham kan bahwa tidur di kelas itu melanggar keyakinan kelas kita? Iya. Apa keyakinan kelas kita yang dilanggar? Apa misalnya? Terus kita cari solusi bersama bagaimana caranya supaya anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Begitu Bu Sri. Terima kasih Bu jawabannya. Baik, Bu Nanik. Oh, Ibu Riani mangga. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini lebih ke sharing ya Bu, mengenai restitusi. Kebetulan saya kan di sekolah memegang kelas 1 gitu ya. Nah di kelas 1 ini ada murid saya itu yang 2, dia tuh pasti selalu berantem terus sama-sama perempuan. Yang satu itu tantrumnya banget gitu ya. Terus yang satunya itu karena dia seperti laki-laki tomboy, jadi dia itu sering mengganggu temannya itu gitu. Dan waktu itu 1 minggu itu tantrum terus-terusan. Saya pertamanya ketika berlangsung terus dan terus gitu ya, saya kan jadi ketika ditinggalin sebentar aja udah ngamuk gitu ya, terus jerit-jerit di kelas. Nah pertamanya saya kan datang ke kelas tuh, kenapa sih ini dari tadi hayo be terus gelut kayak gitu ya. Ternyata anak dari situ tidak nyaman gitu ya. Kemudian saya coba menerapkan yang segitiga restitusi itu. Nah besoknya itu mereka alhamdulillah ya udah mengerti itu karena dikasih paham terlebih dahulu seperti itu dua-duanya. Tapi ternyata tadi pagi itu mereka seperti itu lagi gitu. Kadang kalau kelas 1 itu susah ya gitu. Jadi ternyata kita juga tidak hanya satu waktu saja mengingatkan ketika anak
anak berbuat seperti itu lagi, kita itu jangan bosan gitu ya. Walaupun kita juga itu bosan sebenarnya ya, harus-harusan ini lagi gitu. Tapi ternyata eh, kita sebagai guru itu jangan bosan untuk terus menerapkan ya itu tadi segitiga restitusi, meskipun kasusnya masih sama seperti itu, karena mungkin untuk anak kelas bawah itu ya jadi masih harus tetap terus diingatkan seperti itu. Apa mungkin itu juga gimana nanti kalau misalkan ke depannya seperti itu lagi gitu, solusi kita itu untuk kelas bawah itu bagaimana gitu. Dan itu selalu berulang-ulang gitu, meskipun selalu diingatkan nanti besok gitu lagi. Nah, mungkin ada pengalaman dari Bapak Ibu di sini yang mengampu kelas bawah seperti itu, bisa sharing gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah di sini yang sama-sama guru kelas bawah, terutama kelas 1 gitu ya, menghadapi permasalahan yang segelumit ribetnya anak-anak usia peralihan dari TK ke kelas 1 barangkali? Aku bawah banget. Itu lebih bawah dari kelas 1. Mungkin kalau menurut saya ya Bu, itu karena apa ya, mungkin pengaruh dari emosi yang belum stabil juga, istilahnya kalau kata orang Sunda mungkin belum cukup hideng gitu tahnya Bu, jantan emosinya belum bisa terkontrol dengan baik. Tapi insya Allah kalau memang kita sudah berupaya, kita menerapkan teori ini, karena menurut penelitian teori ini ampuh mujarab misalnya. Tapi kenapa ketika diterapkan misalnya masih aja ada kendala gitu ya? Kalau menurut saya itu hanya masalah waktu mungkin ya Bu, karena di sekolah saya juga ada, jadi murid dari kelas 1 bahkan dari TK itu pengalaman saya, bandelnya Masya Allah. Tetapi sungguh di luar dugaan Bu, itu menginjak usia apa ya, kelas 5 lah. Itu berubah Bu, berubah karena mungkin dia mulai sadar atas mana perilaku baik dan buruk begitu. Malah justru sesudah SMP gitu ya. Ini pengalaman pribadi saya ya. Sesudah SMP dia itu justru menjadi orang yang lebih dekat dengan agama seperti itu. Sampai SMA dia jadi malah dipanggilnya Bang Haji, karena dari yang tadinya sangat super duper membuat repot ibu bapak guru, jadi yang alhamdulillah menjadi teladan bagi temannya begitu. Mungkin itu masalah waktu ya Bu, tapi meskipun begitu saya harap Ibu Riani di sekolah tidak pernah menyerah. Teruskan membuat budaya positif dengan langkah restitusi seperti yang tadi, jangan menyerah begitu Bu. Iya, terima kasih Bu Gina. Itu juga saya selalu konsultasikan juga dengan orang tuanya seperti itu. Ternyata kenapa dia tantrum itu karena kata orang tuanya anaknya itu jarang bersosialisasi. Jadi kalau mendengar suara yang bising itu pasti tantrum kayak gitu. Sampai anaknya, "Ibu, saya bawa headphone ke sekolah, bisa nggak biar nggak berisik?" gitu. Terus saya bilang, "Ya nggak bisa kayak gitu, kalau di sekolah itu kamu harus bersosialisasi. Makanya kalau di rumah," kata saya tuh, "main sama temennya," gitu. Tapi tetap aja kemarin tuh gitu lagi. Mudah-mudahan nanti ke depannya mau naik ke kelas 2 gitu ya, kelakuannya berubah gitu, jadi lebih baik lagi karena sering diingatkan gitu ya. Mungkin Biasa itu ya Bu Gina, itu hanya karena biasa ya. mungkin kita hanya berbagi pengalaman, siapa tahu teman-teman ada solusi gitu. Jadi kalau bertemu seperti ini tuh jadi kita tuh kayak ada temannya gitu lah. Ya terima kasih Bu Gina ya. Ibu Riani sudah berbagi. Mungkin cukup saja ini ya Bu Nani, karena sudah waktu juga menunjukkan sudah malam ya. Tadi kita kontrak waktunya 1 sampai 1,5 jam. Ya. Ibu Nanik ada lagi yang mau ditambahkan sebelum ditutup? Tidak ada, mungkin lebih ke ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah membersamai kami sejak pukul 7:30 sampai pukul sekarang. Ya. Terima kasih, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian, khususnya untuk kami sendiri.
Amin. Ya, saya juga secara pribadi dan kami sebagai sama-sama CGP dari satu sekolah mengucapkan terima kasih sekali atas kehadiran Ibu Bapak di sini meramaikan diseminasi kami pada malam hari ini. Semoga betul sekali apa yang kami bagikan, apa yang kami sharingkan bisa bermanfaat dan sama-sama bisa kita realisasikan di sekolah. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kami ucapkan atas kesediaannya untuk menjadi partisipan pada kegiatan diseminasi malam ini. Suara HP Mama kecil. Mudah-mudahan kebaikan Ibu Bapak semuanya dibalas Allah Subhanahu wa taala. Iya Bu, soalnya aku kesel banget. Kesel kenapa? Habisnya Nafa ngajak ngobrol terus. Saya lagi ngerjain tugas. Dia bisik-bisik terus. Oh begitu, wajar kalau misalnya Mutiara kesal atau Mutiara marah. Jika Ibu ada di posisi Mutiara, juga mungkin Ibu akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang Mutiara lakukan kepada Bapak? Saya marah-marah Bu, sampai-sampai saya tak sadar memukul meja dengan cukup keras dan mengagetkan teman yang lain. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Iyalah Bu, saya sedang serius mengerjakan tugas dari Bu Nung, tapi dia malah ngajak ngobrol, kan mengganggu. Oke, wajar kalau misalnya Mutiara merasa terganggu karena lagi ngerjain tugas, lagi ngobrol sama teman. Ibu hargai Mutiara tidak melakukan perbuatan yang lebih buruk daripada itu, misalnya Mutiara memakan apa. Nah sekarang kita coba pikirkan, apakah tindakan Mutiara marah sampai menabrak meja itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Menurut Mutiara, keyakinan kelas apa yang sudah Mutiara lakukan? saling menghormati antar teman Bu. Oke, kira-kira saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi kira-kira keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Saya harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan Mutiara lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar Bu. Jika ada teman saya yang mengajak mengobrol ketika saya mengerjakan tugas, saya akan melaporkannya kepada ibu atau bapak guru mata pelajaran atau wali kelas Bu. Ya tepat sekali tindakannya Mutiara. Sekarang silakan kamu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Kopinya buka dulu.
Bu.